Hai gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan buat yang baru bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa supportnya dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video. Dan bagi yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Karena di setiap minggunya aku akan ada upload video baru, jadi pastikan untuk selalu stay tune. Nah, pada pembahasan video kali ini, aku akan membahas sebuah kabar yang tengah viral diperbincangkan oleh masyarakat dan juga viral di media sosial, yaitu sebuah kabar yang menyatakan bahwa Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Haji Insinyur Soekarno, masih hidup, gengs. Lah, kok bisa? Apakah ini hoax atau fakta? Dan apakah ada saksi mata yang pernah berjumpa dengan sang proklamator ini? Dan tidak hanya itu saja, kabarnya di daerah kawasan Riung Gunung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, juga ditemukan sebuah villa atau petilasan yang konon katanya dimiliki oleh Bapak Soekarno, gengs. Dan ada sebagian warga yang mengatakan jika villa tersebut dahulunya sering dikunjungi oleh Bapak Soekarno ketika masih hidup. Dan bagaimana kondisi villa tersebut sekarang? Jadi, sebelum kita lanjut lebih jauh ke ceritanya, aku akan menjelaskan sedikit mengenai Bapak Insinyur Haji Soekarno ini. Jadi, Bapak Insinyur Soekarno terlahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo, dan beliau ini lahir di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya pada tanggal 6 Juni 1901. Dan juga menjabat sebagai Presiden pertama Indonesia pada tahun 1945 sampai 1967. Bapak Soekarno juga merupakan seorang tokoh yang memiliki peranan yang sangat penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Dan tampaknya cahaya kepemimpinan Bapak Soekarno ini telah diramalkan oleh ibunda tercintanya ketika beliau masih kecil. Jadi pada suatu waktu ketika beliau ini masih kecil, pada pagi hari ketika bangun tidur, sang ibu ini mengulurkan kedua tangannya dan memeluk Bapak Soekarno dengan sangat tenang. Beliau ini langsung berbisik dan mengatakan, "Engkau tengah memandangi fajar, nak. Ini kukatakan kepadamu dan kelak engkau akan menjadi seorang pemimpin yang mulia. Engkau akan menjadi pemimpin rakyat kita, karena ibu melahirkanmu jam 5:30 pagi di saat fajar mulai menyingsing." Karena mereka percaya, konon katanya, orang yang lahir sebelum matahari terbit itu akan memiliki nasib yang baik. Namun banyak versi yang beredar mengenai tempat kelahiran Bapak Soekarno ini, gengs. Versi yang pertama, menurut biografi dan berdasarkan buku induk mahasiswa Hogeschool School, atau yang sekarang bisa dibilang Institut Teknologi Bandung, beliau ini lahir di Surabaya. Dan versi yang kedua, menurut yang selama ini beredar di masa Orde Baru, disebutkan beliau ini lahir di Blitar. Sementara itu, menurut harian Kompas tertanggal 5 Oktober 1970 menyebutkan ada kemungkinan Bapak Soekarno ini lahir sebelum tanggal 23 Mei 1901 karena pada saat itu ditandai dengan adanya letusan Gunung Kelut yang terjadi pada tanggal 23 Mei 1901. Oke, geng, sekarang kita lanjut ke sebuah kabar yang tengah beredar di masyarakat dan viral yang menyatakan bahwa Bapak Soekarno ini masih hidup. Nah, sebuah pernyataan mengejutkan ini datang dari seorang tukang becak yang berasal dari desa Sei Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kalimantan Barat. Dalam video yang beredar, ia menyebutkan jika Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bapak Soekarno ini masih hidup, gengs. Pria itu bernama Bapak Mu'alif, jadi dia mengaku sempat bertemu dengan Bapak Insinyur Soekarno di kediamannya. Dan ia pun mengatakan jika dirinya ini sempat berbincang-bincang dengan sang proklamator itu. Ya, semacam bincang-bincang mengenai aktivitas masing-masing gitulah. Pernyataan Bapak Mu'alif ini sontak menuai banyak kritikan dari kalangan netizen. Dalam video yang beredar, Bapak Mu'alif ini menyebutkan jika Bapak Presiden Soekarno ini datang ke rumahnya secara tiba-tiba dikarenakan beliau ini tengah melakukan sebuah perjalanan. Bapak Mu'alif pun mengatakan jika beliau ini tidak menyangka akan didatangi oleh Presiden Insinyur Soekarno dan pada saat ia datang itu tidak terlalu larut malam. Jadi ketika Bapak Mu'alif ini menanyakan kepada Bapak Presiden Soekarno apa yang ia lakukan dan beliau menanyakan kalau ia tengah melakukan perjalanan dan singgah sebentar untuk silaturahmi. Bapak Mu'alif ini menuturkan jika pada saat berbincang-bincang tersebut mereka tidak ada membahas tentang masalah bangsa ataupun negara, bahkan urusan agama. Jadi ya bincang-bincang hanya sebatas menanyai aktivitas masing-masing. Nah, setelah video tersebut viral, banyak warganet yang memberikan kritikan yang pedas mengenai pernyataan Bapak Mu'alif tadi. Banyak yang mengatakan jika Bapak Mu'alif ini hanya mengarang cerita saja. Selain pernyataan dari Pak Mu'alif, ternyata ada juga pernyataan dari seorang pria yang bernama Mbah Tulkarni yang juga menyebutkan jika Presiden Soekarno ini masih hidup, gengs. Nah, berikut aku tampilkan video pernyataan dari Mbah Tulkarni ini. Makanya yang namanya Soekarno itu tetap sampai sekarang tetap hidup
dan dia meninggalkan pesan dengan merubah namanya Bung Karno. Tidak hanya pernyataan dari Bapak Mu'alif dan Mbah Turkani, ternyata paranormal kondang Indonesia yang bernama Mbah Mijan pun angkat bicara akan hal ini. Dalam sebuah video, ada seorang warganet yang menanyakan mengenai keberadaan dari Bapak Soekarno ini, apakah ia masih hidup atau tidak. Dan dalam video tersebut, Mbah Mijan pun menjawab jika Presiden Insinyur Soekarno itu masih hidup. Nah, berikut aku tampilkan video pernyataan dari Mbah Mijan tersebut. Halo, Miyabi 1. Apa benar Ir Soekarno masih hidup? Masih. Video tersebut pun langsung heboh dan menuai banyak kritikan dari para netizen, dan ada yang menentang keras dari pernyataan ini, dan ada juga yang sebagian warga yang mengait-ngaitkan kejadian ini dengan kondisi bangsa pada saat sekarang ini. Nah, dari semua keterangan yang telah diberikan oleh orang-orang tersebut, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Namun, seorang sejarawan yang bernama Asfi Warman Adam yang merupakan sahabat dari Bapak Soekarno ini pun menyebutkan, Bapak Soekarno telah menulis semacam surat wasiat masing-masing sebanyak 2 kali, yaitu kepada istrinya Hartini pada tanggal 16 September 1964 dan pada tanggal 24 Mei 1965, dan juga kepada Ratna Sari Dewi pada tanggal 20 Maret 1961 dan pada tanggal 6 Juni 1962. Di dalam salah satu wasiat tersebut dicantumkan jika Bapak Soekarno ini ingin dimakamkan di bawah pohon yang rindang di Kebun Raya Bogor. Tulis penulis Asfi dalam bukunya yang berjudul Bung Karno Dibunuh 3 Kali. Bapak Soekarno ini berwasiat jika ia ingin dimakamkan di bawah pohon yang rindang, dikelilingi oleh alam yang indah, di samping sebuah sungai dengan udara yang segar dengan pemandangan yang bagus. Beliau mengatakan bahwa ingin beristirahat di antara bukit yang berombak-ombak dan di tengah ketenangan. Namun, Presiden Soeharto pada saat itu dalam autobiografinya menyatakan bahwa sebelum memutuskan tempat pemakaman Bapak Soekarno, ia mengundang para elit politik, pemimpin partai, dan beberapa tokoh masyarakat. Jadi pemakaman Bapak Soekarno pada saat itu tidak ditentukan oleh keluarganya, melainkan ditentukan oleh pertimbangan elit politik, dan itu yang disampaikan oleh Bapak penulis Asfi Warman tadi. Bapak Soeharto pun memutuskan untuk memakamkan Bapak Insinyur Soekarno di samping makam ibunya di Blitar pada tanggal 22 Juni 1970, dan kala itu beliau meninggal pada umur 69 tahun. Dan proses pemakaman itu pun dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970 tertanggal 21 Juni 1970. Namun kalau misalkan beliau ini memang masih hidup sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang tersebut, berarti umurnya pada tahun ini 119 tahun. Ya kalau bisa dibilang umur 119 tahun itu sudah lumayan sepuh ya. Cuman kalau menurut pendapat aku pribadi, aku sih percaya kalau beliau tersebut telah meninggal dunia. Tapi kalau menurut teman-teman bagaimana? Komen di bawah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sebuah cerita mengenai sebuah villa yang konon katanya dimiliki oleh Bapak Soekarno dan menjadi petilasan beliau ketika masih hidup. Jadi bagi teman-teman yang tidak tahu, petilasan itu adalah artinya sebuah tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang. Jadi villa atau petilasan yang konon kabarnya milik Bapak Soekarno ini terletak di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Nah, untuk mendapatkan cerita mengenai Villa Soekarno ini lumayan mudah, gengs. Jadi di sekitar lokasi tersebut terdapat sebuah rest area yang berukuran 100 x 300 meter yang digunakan sebagai tempat parkiran dan lokasi berjualan. Rupanya para pedagang yang ada di rest area tersebut sangat hafal mengenai cerita Villa Soekarno ini. Salah satu pedagang yang juga merupakan warga dari area sekitar yang bernama Bapak Dahlan mengatakan, cerita itu memang benar adanya dan ia mendapatkan cerita mengenai kedatangan Soekarno tersebut dari orang tuanya terdahulu. Jadi Bapak Dahlan ini mengatakan jika Presiden Soekarno ini sering datang ke villa tersebut dan memarkirkan helikopternya di rest area yang disebutkan tadi. Jadi villa tersebut terletak di atas bukit yang tertutup oleh rimbunnya pepohonan dan rerumputan. Pak Dahlan mengatakan bahwa dari rest area, Bapak Soekarno ini kerap berjalan dan menaiki tangga untuk memasuki villa tersebut. Jadi tangga yang dimaksud adalah terletak di atas jalan raya, jadi seolah-olah seperti jembatan, namun itulah tangga yang dimaksud. Dan para warga yang ada di area sekitar villa tersebut mengatakan bahwa Bapak Soekarno ini sering datang ke villa tersebut, gengs. Nah, bagaimana dengan keluarganya? Ternyata keluarga dari Bapak Soekarno ini tidak ada yang pernah datang ke villa tersebut, gengs. Namun menurut penjaga villa pada saat sekarang ini, ia tidak begitu yakin kalau villa tersebut pernah dimiliki oleh Bapak Soekarno. Ya karena memang ia tidak pernah melihat dan ia hanya mengetahui dari warga sekitar.
Nah, kenapa villa yang konon katanya milik Bapak Insinyur Soekarno ini menjadi perbincangan publik dan menjadi viral di media sosial beberapa hari ini? Karena ada salah satu pengguna media sosial mengunggah perbandingan dari villa tersebut sebelum ditutupi pepohonan dan setelah ditutupi oleh pepohonan seperti pada saat sekarang ini. Dan mulai dari sanalah keriuhan dari villa tersebut di media sosial, gengs. Beberapa orang tidak sadar jika tangga yang terdapat di atas jalan yang mereka sering lalui jika ke puncak tersebut merupakan akses untuk ke villa tersebut, gengs. Dan juga satu dari bangunan tersebut disebut dikelola oleh Hotel Indonesia saat menjadi coffee house pada tahun 1960-an. Dari sekian banyak warganet yang membahas mengenai Villa Soekarno ini, ternyata ada salah satu seorang warga yang berhasil memasuki area villa tersebut dan memvideokan situasi yang ada di sana. Namun tak sampai di situ, ternyata ia ini mulai merasakan hal yang mistis ketika berada di area villa tersebut. Ia menyebutkan jika villa tersebut memang sangat bagus dan sangat luas, hanya saja ia mendapati sesuatu yang janggal ketika telah berhasil melalui puluhan anak tangga. Ia mengaku ada sebuah jendela rumah di area sekitar tersebut yang di dalamnya itu seperti ada orang yang memperhatikan gerak-geriknya. Tidak hanya itu saja, ia juga merasakan bahwa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang, namun ketika ia melihat ke belakang dan memperhatikan di area sekitarnya, ia tidak menemukan siapa-siapa, gengs. Sampai pada akhirnya setelah ia menaklukkan banyak hal aneh tersebut, pandangannya pun tertuju kepada sebuah batu marmer yang bertuliskan Riung Gunung yang dibangun di bawah kepemimpinan Dr. Haji Insinyur Soekarno dengan arsitek Sudarsono dan pelaksana oleh PT Perbaju. Dan demikianlah bunyi dari tulisan yang tertempel di batu marmer tersebut. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman mengenai villa ini? Apakah ini memang milik Bapak Insinyur Soekarno ataukah milik seseorang yang memiliki nama yang serupa dengan beliau? Komen di bawah ya. So, itu tadi pembahasan singkat mengenai Presiden Insinyur Soekarno yang tengah viral pada akhir-akhir ini. Semoga kita bisa bijak menanggapi berita yang beredar, jangan langsung percaya 100%, jadi dicari tahu dulu sumber pastinya. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share to your account media sosial. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.